Salam sejahtera, jemaat Kali Sabda dikasih Tuhan, maupun jemaat umat Tuhan yang bisa dan dapat mendengarkan akan rekaman daripada khotbah ini. Tiba waktunya untuk kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh penuh syukur kami datang kepadamu saat ini, karena Engkau sangat baik yang menyertai perjalanan kehidupan kami semua. Engkau dengan begitu setia menuntun perjalanan kehidupan kami, baik dalam kehidupan kami secara pribadi maupun dalam berkeluarga, maupun dalam berbagai karya dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Dan saat ini kami kembali akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami untuk diisi oleh firman-Mu. Kami juga mohon Roh Kudus-Mu untuk mengajar dan menuntun kami supaya mengerti akan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman yang boleh kami akan sebentar lagi renungkan akan menyapa dan memberkati setiap kami masing-masing dimanapun kami boleh mendengarkan akan rekaman khotbah ini. Pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu ya Tuhan, bukan karena kuat gagah hebat hamba-Mu, tetapi karena kuasa-Mu yang berkenan hadir menuntun kami semua. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu bagi kami semua saat ini. Amin. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 yang terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Jadi bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Itulah firman yang menjadi dasar kita di dalam kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dan dalam minggu ibadah ke-9 sudah Trinitatis ini, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan tadi di bawah tema menjadi pembawa berita. Jadi menjadi pembawa berita. Nah, ketika kita bicara tentang pembawa berita, maka tentu kita langsung mungkin mempunyai bayangan kepada presenter atau wartawan-wartawati dalam kehidupan kita. Seorang yang menyampaikan kabar atau berita sesuatu yang terjadi atau suatu topik pembahasan opini tertentu di dalam apa yang harus mereka sampaikan kepada pendengar berita itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, kita semua pasti lebih rindu untuk mendengar, lebih senang untuk mendengar berita-berita yang baik, saudara. Berita-berita yang menurut kita itu bisa memberikan hati kita suatu kesenangan tersendiri dalam kehidupan kita. Tentu kita tidak ada seorang pun yang suka untuk mendengar akan berita yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, saudara, dalam konteks bacaan kita, dalam konteks kitab Yeremia, maka ada satu bagian yang sangat menonjol ketika pemberitaan akan berita dari Allah dinyatakan kepada umat Yehuda pada saat itu, yaitu berita tentang kesedihan, tentang kemarahan Allah kepada umatnya yang hidup tidak setia kepada Dia. Jadi saudara, salah satu tema besar ketika bicara tentang kitab Yeremia adalah bicara tentang berita yang Allah ingin sampaikan kepada umatnya Yehuda tentang kesedihan, kemarahan Tuhan terhadap mereka sebagai umat Tuhan. Waktu itu Yehuda sedang adalah masa pergolakan yang terhimpit oleh karena persaingan dari bangsa-bangsa yang lebih besar di sekitar mereka. Contohnya adalah bangsa Asyur dan Mesir, sehingga mereka dalam posisi yang terjepit, saudara. Nah, dalam konteks situasi yang dialami oleh bangsa Yehuda itu, Tuhan memanggil dan mengutus seorang yang bernama Yeremia, sesuai dengan bacaan kita tadi. Ketika Tuhan telah memilih, ketika Tuhan telah mengenal, ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk membawa berita kepada bangsa Yehuda, maka di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan rindu untuk menjadi pembawa berita Tuhan kepada bangsa Yehuda pada saat itu dalam kehidupan Yeremia. Nah, saudara, tadi saya sempat singgung, saudara, apa berita yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Yehuda yang harus disampaikan oleh Yeremia? Ada dua hal utama, saudara, beritanya, saudara. Yang pertama adalah tentang pertobatan dan hukuman. Jadi Tuhan ingin mengingatkan kepada bangsa Yehuda bahwa mereka harus bertobat dari ketidaksetiaan mereka, dari kehidupan yang melanggar dan mengabaikan perjanjian mereka dengan Allah yang sudah dibuat oleh nenek moyang mereka, yang mereka harus tepati seharusnya.
Jadi Tuhan mengingatkan mereka untuk bertobat. Kalau tidak bertobat, maka hukuman Tuhan akan terjadi terhadap engkau, terhadap Yerusalem, yang menjadi simbol atau tanda akan kehadiran Allah di tengah umatnya. Tetapi apa yang terjadi kita tahu saudara, ketika Yeremia membawa berita itu untuk adanya pertobatan kepada bangsa Yehuda, mereka malah tetap hidup dalam dosa dengan cara mereka menyembah ilah-ilah lain, dengan cara mereka mengandalkan diri mereka lebih daripada mengandalkan Tuhan, dengan cara para raja-raja mereka, yaitu yang saya catat adalah melalui Raja Yoyakim dan juga Sedekia, mereka yang lebih mengandalkan kekuatan militer mereka, kemampuan mereka, yang lebih mengandalkan bangsa lain daripada mengandalkan Tuhan menghadapi situasi yang bergejolak pada saat itu. Terus sebabnya saudara, maka mereka harus menerima konsekuensi dari hal itu. Jadi saudara, berita yang pertama yang harus disampaikan Yeremia kepada Yehuda pada saat itu adalah untuk mereka bertobat. Kalau tidak bertobat, hukuman Tuhan akan jatuh, akan dialami oleh bangsa Yehuda. Dan kita tahu mereka tidak mau bertobat sehingga hukuman Tuhan jatuh. Sehingga tahun 587 sebelum Masehi, Babel berhasil menaklukkan, mengalahkan Yehuda. Mereka menghancurkan di Yerusalem. Mereka membawa sebagian besar orang-orang yang ada di situ untuk dibawa di pembuangan di Babel. Nah, Raja Sedekia beserta keluarganya waktu itu dibunuh oleh pasukan Babel. Tetapi tidak sampai berita di situ. Ternyata Tuhan kita memang Tuhan tetap konsisten sebagai Tuhan yang adil sekaligus kasih. Oleh karena itu, berita kedua yang harus disampaikan oleh Yeremia kepada Yehuda adalah ketika Yeremia tidak ikut diangkut ke pembuangan, dia menguatkan kepada sisa-sisa bangsa Yehuda yang ada bersama dengan dia saat itu, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan kasih-Nya. Maka Tuhan akan memperbaharui perjanjian dengan umatnya setelah mereka mengalami pembuangan di Babel. Itu bisa kita lihat dari kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Bagaimana Tuhan akan mengadakan perjanjian yang baru kembali dengan Allah, anak-anaknya, dengan umatnya, dengan memberikan hati yang baru kepada mereka untuk kembali boleh hidup di dalam ketaatan, kesetiaan kepada perjanjian di dalam Tuhan. Inilah kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Berita yang Tuhan sampaikan adalah berita yang benar-benar boleh dikatakan berita yang sangat objektif dalam kehidupan ini. Tuhan tidak kompromi dengan dosa umatnya. Tuhan mengingatkan mereka terus-menerus untuk kembali kepada jalan yang benar. Tetapi saat yang sama Tuhan tidak memanjakan umatnya. Ada proses Tuhan yang harus dijalani, ada hukuman yang harus diterima ketika umat Tuhan tidak mau bertobat dalam kehidupan mereka. Tapi di saat yang sama saudara, di situ kita bisa melihat bagaimana kasih Tuhan yang menyediakan perjanjian yang baru dalam kehidupan umatnya. Maka saudara, berita Yeremia yang harus dibawa adalah berita tentang pertobatan, tentang penghukuman, juga tentang perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal di dalam Tuhan. Bapak saudara dikasih Tuhan, itulah tugas panggilan Yeremia. Itulah yang Allah tugaskan kepada dia untuk dia membawa berita itu kepada bangsa Yehuda. Dan hari ini saudara dan saya, kita dipanggil Tuhan dan kita diutus oleh Tuhan juga untuk membawa berita kepada dunia. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita diutus oleh Tuhan untuk membawa berita Injil Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Injil yang mengingatkan kepada setiap manusia bahwa mereka kalau mau mengalami keselamatan, maka mereka harus percaya di dalam Yesus Kristus dengan iman mereka yang sungguh-sungguh. Karena Yesuslah adalah jalan, kebenaran dan hidup yang akan membawa kita, yang memberikan kita jalan kepada keselamatan yang kekal. Kita dipanggil dan diutus juga oleh Tuhan untuk memberitakan saudara tentang pertobatan dalam kehidupan ini. Bagaimana setiap orang harus meninggalkan kejahatan. Mereka harus belajar hidup dalam kebenaran. Mereka harus meninggalkan kefasikan untuk hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan. Mereka harus setia kepada perjanjian dalam Tuhan dan meninggalkan sikap yang acuh tak acuh, yang tidak menghiraukan perjanjian dengan Tuhan. Berita yang mengingatkan juga kepada manusia untuk mengalihkan pengandalan dirinya kepada Yesus Kristus Tuhan saja dalam kehidupannya. Kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara dan saya, kita diutus oleh Tuhan untuk boleh memberitakan, membawa, menjadi pembawa kabar dari Tuhan.
Namun penting saudara untuk kita ingat, ketika kita berbicara menjadi pembawa kabar dari Tuhan, maka yang pertama yang harus terjadi lebih dahulu adalah kabar itu harus kita alami, kita terima dalam kehidupan kita, membawa perubahan, membawa dampak nyata bagi kita semua. Kabar yang akan kita sampaikan itu adalah kabar yang memiliki kuasa, kabar yang di dalamnya dinyangkut tentang kasih Tuhan yang besar, yang kalau kita sungguh boleh bukan hanya menerima tapi mengalami kabar itu, maka perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara, saya ingatkan saudara dan juga diri saya sendiri, kita Tuhan mau pakai menjadi pembawa berita, kabar dari Tuhan. Tetapi baiklah terlebih dahulu kabar itu membawa dampak nyata perubahan yang positif dalam kehidupan ini. Maka ketika saudara sudah mengalami itu, saudara akan pasti memiliki dorongan, keyakinan untuk boleh memberitakan tentang kabar itu. Saudara, kalau saudara mengalami sesuatu, mendengar sesuatu yang saudara sendiri tahu betul itu sesuatu yang baik, itu sesuatu bermanfaat, itu sesuatu yang berguna, pasti saudara dengan senang hati akan membawa berita itu, kabar itu pada orang lain yang memerlukan. Saudara mendengar, saudara melihat, saudara mengalami kabar tentang sesuatu yang bisa membawa kesehatan bagi kehidupan saudara. Ketika saudara mengalami itu, saya percaya saudara pasti punya dorongan untuk boleh membawa berita itu juga kepada orang yang memerlukan ketika dia mengalami sakit yang sama dalam hidupnya. Bukankah seluruh dunia ini hari ini menghadapi pandemi corona? Tetapi jangan lupa, ada penyakit tanda kutip yang lebih berbahaya daripada corona, yaitu dosa itu sendiri, saudara. Dan jangan sampai kita melupakan bahwa dunia ini memerlukan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa penyakit terbesar manusia adalah dosa, yang menghancurkan kehidupan manusia, menghancurkan peradaban manusia. Maka berita yang datang dari Tuhan adalah berita yang masih sampai hari ini dan sampai ke depan diperlukan oleh dunia ini. Saudara, kita dipanggil dan diutus untuk membawa berita itu, berita Injil Yesus Kristus. Tapi mungkin ada yang kita bertanya, apakah saya mampu untuk membawa berita itu? Yeremia ketika menerima tugas itu, dia berkata sama Allah, aku gak bisa menyampaikan menjadi alatmu, karena aku ini masih muda. Masih muda berbicara tentang pengetahuan dan pengalaman. Yeremia ingin mengatakan di hadapan Tuhan, Tuhan gak mungkin aku bisa membawa berita yang begitu besar itu, karena aku ini gak punya pengalaman, tidak punya pengetahuan yang cukup. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan ingin menguatkan dia. Allah mengatakan kepada Yeremia, kalau kamu kuutus kemanapun untuk memberitakan itu, maka Tuhan akan menolong, menyertai dia. Bahkan kita tahu saudara, dalam bacaan kita, Tuhan menaruh perkataannya di dalam lidah Yeremia, sehingga melalui dia Tuhan menyatakan berita, kabarnya yang ingin disampaikan kepada umatnya. Saudara, ketika saudara dan saya kita menjadi pemberita kabar Tuhan, pembawa berita dari Tuhan, maka ini bukan bicara kecakapan kita yang utama, tapi bicara tentang apa yang kita sampaikan, bicara tentang Yesus Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita. Mungkin kita gak pandai bicara menurut ukuran manusia, tapi kalau saudara yang bawa adalah berita yang datang dari Tuhan tentang Yesus Kristus, tentang Injil itu sendiri, maka pasti ada kuasa, kekuatan, kemampuan, kecakapan yang datang dari Tuhan untuk memampukan kita. Maka saudara, mari kita ingat tugas kita ini. Mari kita ingat Tuhan rindu kita menjadi pembawa berita dari Tuhan kepada dunia ini. Saudara, bukankah kita senang mendengar berita-berita yang menguatkan saudara, berita-berita yang menginspirasi kita? Maka hari ini saudara, kita diingatkan bahwa ini bukan sekedar berita yang inspiratif atau berita yang menghibur, menguatkan, tapi berita yang memberikan suatu kepastian dalam kehidupan manusia. Berita Injil di dalam Yesus Kristus yang diperlukan oleh umat manusia di dunia ini. Maka mari kita mengingat bahwa Tuhan mau memakai kita, saudara dan saya, untuk menjadi pembawa berita. Berita yang datang dari Tuhan. Bukan berita tentang kehebatan kita, bukan berita tentang betapa kita mampu melakukan banyak hal,
bukan berita yang ingin menyombongkan diri kita, bukan berita yang ingin menyudutkan orang lain, bukan berita yang seakan-akan menunjukkan diri kita lebih hebat daripada orang lain, tetapi berita yang semata-mata sungguh ingin kita sampaikan pada orang lain, bicara tentang Tuhan. Tentu berita-berita keseharian kita, berita yang wajar untuk kita sampaikan. Tetapi mari kita ingat, ketika kita bicara menjadi pembawa berita, itu berarti juga sebisa mungkin kita berusaha untuk menjadi pembawa berita yang memberikan penguatan, penghiburan, pengharapan kepada orang lain. Yang membawa berita yang memberikan kekuatan kepada mereka yang mendengar. Membawa berita yang memberikan kepada orang yang mendengarnya sukacita dalam hati mereka. Mungkin jadi juga kita membawa berita yang membuat orang mereka tidak nyaman oleh karena kita sampaikan punya nilai kebenaran. Tetapi ketika motivasi kita benar, maka jangan pernah berhenti untuk memberitakan apa yang Tuhan ingin saudara dan saya beritakan dalam kehidupan ini. Mari kita beritakan terus kepada dunia. Mari kita menjadi pembawa berita daripada Tuhan. Berita tentang Injil Yesus Kristus, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berita tentang pertobatan bagi manusia. Berita tentang untuk mengingatkan, untuk mengalihkan pengendalian diri kepada Yesus saja dalam kehidupan mereka. Biarlah saudara dan saya, kita mau dipakai Tuhan menjadi pembawa beritanya. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa, mari kita satu teduh sejenak. Dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami bersama renungkan pada hari ini. Sebagaimana Yeremia Tuhan telah panggil, utus untuk boleh memberitakan kabar daripada Tuhan kepada bangsa Yehuda. Maka kami yang hidup di zaman ini juga, Engkau memanggil dan mau memakai kami menjadi pembawa berita daripada Tuhan bagi dunia ini. Berita tentang Injil Yesus Kristus, Injil yang mulia, yang harus terus kami nyatakan kepada dunia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu kami boleh kembali merenungkan firman saat ini. Di waktu ini kami juga berdoa, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam setiap keadaan mereka masing-masing. Tuhan kiranya berkenan untuk melawat mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya setiap pergumulan yang dihadapi, mereka mengandalkan Tuhan. Mereka memalingkan wajahnya hanya kepada Tuhan. Dan mereka berharap sepenuhnya, bersandar sepenuhnya kepada kekuatan Allah, bukan kepada kekuatan manusia. Bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan dalam fisik mereka, Tuhan berkenan melawat, memberikan kesembuhan. Karena dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bilur-bilur Tuhan Yesus, ada pengharapan akan kesembuhan. Berdoa bagi tiap-tiap keluarga dalam setiap pergumulan dan juga usaha pekerjaan. Tuhan memberkati dan menolong. Berkati supaya ada damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan masing-masing keluarga. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, bagi generasi muda kami. Tuhan, kepadamu lah kami serahkan mereka. Dan kepadamu kami berdoa, Engkau menuntun dan memberkati hidup dan masa depan mereka. Berkati Tuhan jemaat Tuhan ninggalin sabda. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang memberi diri dalam pelayanan, seluruh jemaat-Mu, supaya kami terus bertumbuh dalam kasih, hidup sebagai satu keluarga Allah. Berkati Gereja Kristen Protestan di Bali, berkati pemimpin-pemimpin yang terpilih, Majelis Doa Lengkap periode 2020 sampai 2024, Engkau memampukan dan menolong para hamba-hamba-Mu untuk mengemban tugas panggilan gerejawi yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Engkau memberkati terus bagi pemerintahan kami juga ya Tuhan, mulai dari pusat sampai daerah bahkan lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan beri hikmat untuk menghadapi situasi ekonomi, situasi akan pandemi ini. Sehingga pemerintah boleh melihat dan melakukan, bahkan memutuskan jalan-jalan keluar yang terbaik bagi bangsa ini. Tuhan menolong secara khusus bagi pandemi yang masih berlangsung. Kami terus berdoa berseru, jika Tuhan berkenan pandemi ini berlalu, pasti sangat mungkin. Tetapi kami tahu bahwa kami tidak mampu mengerti sepenuhnya maksud Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan selalu baik dan berkenan hadir dalam setiap hal yang harus kami lalui. Dan bila kami boleh belajar di setiap peristiwa, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami umat manusia ini, khususnya umat Tuhan yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong memberkati para medis yang bertugas merawat para pasien. Kau menolong juga para ilmuwan yang sedang berjuang, khususnya yang kami dengar saat ini dalam uji klinis yang ketiga untuk menemukan vaksin akan virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan pada waktunya vaksin yang tepat bagi manusia.
Tuhan memberkati bagi lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan bersama dengan setiap pribadi keluarga juga di sekitar kami, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh dialami oleh mereka. Berkati bagi setiap yang mendengarkan rekaman saat ini. Tuhan tahu segala yang mereka gumuli, hati mereka, pikiran, rencana mereka. Tuhan juga berkenan melawat mereka dengan kasih dan kuasa. Terima kasih ya Tuhan, Kau menolong memberkati juga keluarga besar EKS Awidiasi yang ada di Cici. Tuhan, Kau menolong dari anak-anak, pimpinan, staf, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan bersama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Kepadamu kami percaya dan belajar terus mengandalkan Engkau dalam segala hal. Dan biarlah sungguh kehidupan umat-Mu ada dalam pemeliharaan Tuhan bahkan di masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan beri untuk kami boleh datang dalam doa. Termasuk juga hari ini ketika kami boleh bersama-sama bersapaat. Kerinduan kami selalu ya Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami berdoa tidaklah sempurna, tapi jawaban Tuhan pasti yang sempurna. Maka kami rindu kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, pengharapan kami kepadamu. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah berkat Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan anugerahnya, di dalam kuat kuasa Roh Kudus menuntun menyertai saudara semua dalam hidup saudara masing-masing, di dalam kemurahan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan saudara. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Tetap sehat, tetap semangat dalam Tuhan. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.